Selamat siang Bu Rini dan Bibi. Selamat siang. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rini. Yang pertama, menurut Bu Rini, apa prinsip yang ada dalam coaching? Prinsip-prinsip dalam coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Selanjutnya, menurut Bu Rini, nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin sekali mengembangkan kompetensi coaching pembinaan. Selanjutnya nanti kompetensi coaching apa yang lebih spesifik ingin diobservasi? Kalau itu saya juga ingin memilih dengan kemitraan. Nah, menurut Bu Rini nanti kira-kira untuk yang kemitraan itu indikator ketercapaiannya Tidak saling membuli, pertama tidak memberikan saran, lalu tidak memberikan solusi, namun solusi ditemukan secara bersama. Silakan monggo Bu Rini sebagai coach dan Bu Bibi sebagai coach, silakan bisa dimulai sesuatu. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Selamat sore Bu Rini, kabar baik Bu Rini. Kelihatannya ada yang Ibu ingin bicarakan? Ya Bu, saya ada satu permasalahan yang mengganggu pikiran saya Bu. Setelah bercakap-cakap dengan saya ini, harapan Ibu apa? Setelah bercakap-cakap, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Silahkan Ibu bercerita ya, ada masalah apa? Semoga kita bisa menemukan solusi bersama. Masalah saya itu berkaitan dengan murid saya di sekolahan. Ada beberapa murid saya yang melakukan bullying, ada yang melakukan pemarahan, dan juga ada yang melakukan mengajak teman. Berapa banyak siswa yang melakukan pelanggaran tersebut? Tidak banyak Bu, memang tidak banyak, hanya beberapa, tapi mengganggu proses pembelajaran, mengganggu pertemanan dengan siswa yang lain. Apa yang biasanya Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Biasanya saya melakukan pembinaan secara klasikal di kelas Bu, yang sudah saya lakukan selama ini. Nah, lalu setelah Ibu lakukan hal tersebut, apa yang terjadi pada siswa itu? Masih melakukan perilaku yang sama Bu, tapi kalau klasikal tidak efektif. Lalu apa yang Ibu lakukan dan bagaimana dampaknya? Saya kemudian melakukan pemanggilan secara khusus untuk siswa-siswa yang bermasalah. Saya memanggil mereka di ruangan yang khusus sehingga mereka tidak merasa dihina atau tidak merasa malu dengan temannya. Jadi mereka psikologisnya tidak terganggu. Menurut Ibu, ketika melakukan pelanggaran penyebabnya apa Bu? Menurut saya penyebabnya adalah karena ini memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau bullying itu mereka ini memenuhi kebutuhan besar pengakuan dari teman. Kemudian kalau pemarahan itu karena mereka mungkin kurang uang saku, kurang dibekali makanan, jadi minta teman yang lain. Kemudian untuk mengajak teman itu karena kesenangan, jadi mereka tuh mengajak itu karena senang-senang. Kalau mengajak teman itu senang sekali. Nah, Ibu sudah berhasil menentukan kebutuhan dasar siswa itu yang melakukan pelanggaran. Apa solusi yang Ibu tahu Ibu sekarang?
Solusi yang saya pikirkan kalau bullying itu saya ingin membuat kebutuhan dasar mereka untuk pengakuan itu terpenuhi dengan misalnya melakukan percakapan atau bermain peran kelas. Kemudian kalau pemalakan itu saya akan berkonsultasi dengan siswa, dengan wali siswa bagaimana supaya permasalahan itu terpenuhi, misalnya saja dengan memberikan upaya lebih, misalnya dengan memberikan uang saku yang lebih dari biasanya, sehingga mereka tidak meminta bekal atau tidak meminta uang dari siswa yang lain. Yang terakhir itu mengejek itu karena mereka itu memerlukan kesenangan. Jadi saya ingin membuat pembelajaran itu dengan memetakan kebutuhan kesenangan mereka dengan bekerja dengan apa, misalnya dengan teori, dengan video atau apa, sehingga mereka itu merasa senang untuk belajar. Kemudian saya juga akan mengembalikan mereka kepada keyakinan kelas yang sudah kami buat. Dulu saya membuat keyakinan kelas untuk berkata sopan. Misalnya kami akan berkata sopan. Nah itu saya akan kembalikan pada keyakinan kelas yang sudah kami buat. Siapa yang bisa itu libatkan dalam mengatasi kasus tugas itu? Untuk mengatasinya dari pihak luar, saya ingin melibatkan pihak kepolisian karena ini kaitannya juga berkaitan dengan hukum. Jadi anak-anak harus tahu bahwa segala sesuatu itu ada akibatnya, akibat sosial dan juga akibat secara hukum. Nah, selanjutnya Bu, siapa lagi yang bisa itu ajak kerjasama? Saya kepikiran untuk bekerja sama dengan psikolog, kan kebetulan di tetangga saya itu ada psikolog yang bekerja di Pak Anissa. Jadi untuk masalah-masalah tersebut kan berkaitan dengan psikologis anak yang terganggu. Jadi saya ingin mengembalikan atau memberikan bekal psikologis yang baik dengan menggunakan psikolog tersebut. Bagus sekali Bu, Ibu bisa menemukan solusi untuk menumbuhkan motivasi eksternal. Terima kasih Bu. Kapan rencana aksi itu? Untuk mengundang Bapak Polisi itu kan memang bukan waktu ada melayangkan atau mengirim surat permohonan dulu. Jadi memang mungkin akan dilaksanakan 1 minggu setelah pertemuan kita ini. Kemudian untuk psikolog 2 atau 3 minggu setelahnya, jadi tidak ada selang yang jauh, sehingga akan tertangani secara hukum dan juga psikologis anak. Ini itu. Sekarang kapan kita bisa bertemu lagi untuk refleksi? Secepatnya setelah saya melihat hasilnya dari perilaku atau treatment yang saya lakukan tadi, kakak segera ketemu. Kita akan kuliner bersama, yaitu juga kita bisa berbincang bersama untuk sharing dan ini apa yang sudah saya lakukan, hasilnya bagaimana. Terima kasih yang ini saya sudah menemukan solusi dari hambatan-hambatan saya, membantu saya untuk menemukan solusi sehingga saya senang sekali hari ini. Saya sangat senang sekali. Sampai bertemu ya Bu ini 1 bulan lagi. Bagaimana? Siap? Oh ya. Makasih ya. Sama-sama. Baik, alhamdulillah ya proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya Bu Rini sebagai coach, menurut Bu Rini apa yang sudah baik saat proses coaching tadi? Saya sudah menjalankan alur cerita Bu. Saya juga sudah menjalankan prinsip pembukaan dan menemukan solusi bersama. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi saya. Tadi memang betul Bu Rini sudah runtut dalam menggunakan alur ceritanya
semuanya ya. Di awal Bu Rini sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi. Bu Rini juga sudah menanyakan rencana-rencana, menggali solusi dari Bu Dwi, dan juga menanyakan komitmen tanggung jawab dari Bu Dwi. Sudah bagus, sudah good. Kemudian Bu Rini juga sudah menjalankan prinsip kemitraan ya, tadi sudah dengan tidak saling menggurui, tidak memberi saran ataupun solusi. Bu Rini juga sudah menggali pertanyaan dan berusaha mendengarkan yang aktif, sudah baik. Dan juga Bu Rini sudah berusaha hadir secara penuh dengan meninggalkan gadget ibu dan juga memberikan respon yang mereka berbagi. Selanjutnya, menurut Bu Rini apalagi kompetensi dalam coaching ini yang ingin Bu Rini kembangkan selanjutnya? Saya ingin sekali mengembangkan kemampuan membuat pertanyaan seperti itu. Semoga nanti pada kesempatan berikutnya Bu Rini bisa memperdalam lagi kemampuan Bu Rini dalam mengenali pertanyaan berikutnya. Terima kasih banyak untuk Bu Rini dan Bu Dwi. Selamat siang. Selamat siang.